Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu Penguji UKIN, perkenalkan nama saya Jawata Guntur Baktiar Lukito, mahasiswa PPG dalam Jabatan Pendidikan Agama Islam kategori 2 periode 2 tahun 2023 dari UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Saya sehari-hari mengajar di SDN Mulyorejo 2 Kota Malang. Pada hari ini tanggal 31 Januari 2024 saya akan mempraktekkan kegiatan pembelajaran uji kinerja UKIN pada kelas 3 dengan judul Nabi Muhammad Rasulku. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak semua? Ya, baik anak-anak semua, silakan kita awali kegiatan pembelajaran pada hari ini dengan membaca doa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas dipimpin untuk berdoa. Di tempat duduk syakra, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Tepuk anak soleh. Aku anak soleh, rajin sholat, rajin ngaji, orang tua dihormati, cinta Islam sampai mati. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Islam Jaya. Baik anak-anak semua, saya cek kehadiran kalian hari ini. Bagi yang dipanggil namanya silakan mengangkat tangan. Abimanyu Fernando, Abid Akila, Adelisa, Adila, Gaiska, Lintang, Malka, Vino, Java, Firsa. Baik, berarti ada 2 anak yang tidak masuk ya? Kita doakan teman kita yang hari ini tidak masuk karena sakit. Mudah-mudahan Allah segera memberi kesembuhan. Amin. Al-Fatihah. Amin. Ya, dah. Baik anak-anak semua, hari ini kita akan belajar tentang kisah Nabi Muhammad SAW, yaitu kisah beliau ketika masih bayi sampai beliau beranjak dewasa. Nanti kita akan membahas untuk 2 jam ke depan materi kisah Nabi Muhammad sejak lahir sampai beliau menginjak dewasa. Tujuan pembelajarannya melalui metode mind mapping atau pohon biografi, peserta didik mampu menjelaskan kisah biografi Nabi Muhammad
masa kanak-kanak hingga dewasa muda dengan baik. Jadi ini yang akan kita bahas hari ini. Harapannya kamu bisa menceritakan kembali kisah Nabi Muhammad dari semenjak beliau lahir sampai beliau menginjak dewasa. Pertama-tama saya mau tanya dulu kepada kamu, siapa Nabi Muhammad itu? Ada yang tahu nggak? Ya, Mas Abim. Apa Nabi Muhammad itu? Siapa? Rasul utusan Allah yang terakhir. Rasul utusan Allah yang terakhir. Ya, betul sekali. Tepuk tangan untuk Mas Abim. Yang lain, siapa yang ingin memberi komentar? Silakan, Pak Guru beri kesempatan. Siapakah Nabi Muhammad itu? Mbak Anindita. Ya, silakan Mbak Anin. Nabi dan Rasul yang diutus untuk semua manusia. Ya, Nabi dan Rasul yang diutus untuk semua manusia. Betul sekali. Tepuk tangan. Ya, anak-anak semua, benar sekali jawaban kamu. Bahwasanya Nabi Muhammad itu adalah Nabi yang terakhir. Beliau adalah panutan seluruh manusia. Tidak ada Nabi setelah Nabi Muhammad. Nah, beliau diutus untuk umat akhir zaman. Kita termasuk umat beliau karena kita hidup di akhir zaman. Beliau punya mukjizat yang selalu kita baca. Apa itu anak-anak? Ya, kitab suci Al-Quran. Di dalam Al-Quran itu merupakan nasihat atau perintah Allah kepada manusia yang wajib kita laksanakan. Dan ada pula larangan yang harus kita jauhi. Agar kita selamat di dunia dan di akhirat, maka kita harus mengikuti ajarannya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, benar sekali. Baik anak-anak semua, agar kita lebih semangat lagi mengikuti pembelajaran tentang Nabi Muhammad, mari kita nyanyikan lagu Kisah Sang Rasul sesuai contoh yang ada di slide layar ini. Kalian sudah bisa semua ini? Sudah. Pernah mendengar sebelumnya? Mari kita nyanyikan lagu ini dengan penuh semangat dan riang gembira. Siap? Siap. Oke. 1, 2, 3. Abdullah Nama saya Aminah ibundanya Abdul Muthalib kakeknya Abu Thalib pamannya Khadijah istri
anak-anak semua, coba kamu perhatikan gambar yang ada di layar monitor ini. Ini gambar apa? Coba kamu jelaskan kaitannya dengan Nabi Muhammad. Siapa yang bisa menjelaskan? Mbak Anindita, yuk. Silakan Mbak Anindita. Ini gambar apa Mbak Anin? Raja Abraha yang ingin menghancurkan Ka'bah. Ya, Raja Abraha yang hendak menghancurkan Ka'bah. Ya, betul sekali. Kaitannya dengan Nabi Muhammad apa? Tahu enggak? Apa? Enggak tahu. Enggak, Pak. Siapa yang lain? Kaitannya sama Nabi Muhammad apa? Ya, Mas Abid Akila. Coba mau menambahkan kaitannya dengan Nabi Muhammad apa? Kaitannya dengan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad dilahirkan saat tahun gajah. Nabi Muhammad dilahirkan pada tahun gajah. Ya, betul sekali Mas Abid. Tepuk tangan untuk Mas Abid. Baik, siapa lagi yang mau mengomentari isi gambar ini? Mbak Adila. Ya, silakan Mbak Adila. Ya, silakan Mbak Adila. Bagaimana gambar ini? Silakan dikomentari. Rencana Raja Abraha ingin menghancurkan Ka'bah namun digagalkan oleh Allah melalui burung ababil yang melemparkan batu dari neraka. Iya, betul sekali, sangat lengkap. Bagus, tepuk tangan. Terima kasih Mbak Adila ya. Jawabannya sangat bagus, luar biasa sekali. Saya tambahkan sedikit bahwasanya Nabi Muhammad dilahirkan pada tahun gajah karena alasannya pada tahun kelahirannya Nabi Muhammad ada peristiwa penyerangan Ka'bah yang dilakukan oleh Raja Abraha. Dari mana Raja Abraha ini? Dari negeri Yaman. Kenapa kok hendak menghancurkan Ka'bah? Alasannya karena apa? Karena tempat ibadahnya yang ada di negeri Yaman, beliau punya gereja di sana. Membangun gereja di negeri Yaman. Cuman gerejanya kalah ramai dengan Ka'bah. Nah, Ka'bah ini setiap tahun selalu dikunjungi orang untuk melakukan ibadah haji, mengikuti syariatnya Nabi Ibrahim. Ya. Sejak zaman Nabi Ibrahim sampai Nabi Muhammad itu ada haji setiap tahunnya. Lah karena kalah rame, Raja Abraha ini cemburu, ya, iri. Makanya beliau hendak menghancurkan Ka'bah supaya tempat ibadahnya yang di Yaman dikunjungi banyak orang, nggak punya saingan. Seperti itu. Paham? Ya. Hari ini karena Pak Guru menggunakan metode project based learning, yaitu pembelajaran yang berbasis proyek, maka kamu akan mengerjakan membuat pohon biografi kisah Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu, setelah ini Pak Guru akan membagi kamu menjadi 6 kelompok. Setiap kelompok terdiri dari 3 atau 4 orang. Ya, nanti kamu akan berhitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, balik lagi 1, 2, 3, 4, 5, 6, ya sampai 6. 6 orang. 6 berhitungnya 1 sampai 6. Nanti isinya satu kelompok 4 atau 3 orang. Paham? Karena ini satu kelas jumlahnya ada 24, betul ya? Karena ada anak yang tidak masuk 2, maka ada kelompok yang hanya berisi 3 orang saja. Paham ya? Nanti kamu akan menjawab pertanyaan yang akan Pak Guru bagikan, yang Pak Guru tulis di layar ini. Di mana Nabi Muhammad lahir? Kapan Nabi Muhammad lahir? Siapakah orang tua Nabi Muhammad? Kemudian yang keempat, jelaskan kejadian penting pada saat Nabi Muhammad berusia bayi hingga anak-anak. Yang kelima, jelaskan kejadian penting pada saat Nabi Muhammad berusia remaja.
Dan yang terakhir, jelaskan kejadian penting pada saat Nabi Muhammad berusia dewasa. Untuk menjawab ini, saya beri kertas gambar. Setiap kelompok saya beri satu kertas. Nanti kamu gambar pohon biografi sesuai contoh yang akan Pak Guru bagikan. Di gambar seperti ini, digambar di buku gambar ini, di kertas ini. Nanti akan saya bagikan satu kelompok satu kertas. Ya, boleh diwarnai, boleh dihias yang bagus supaya tampil menarik. Buat pohonnya itu seperti contoh ada 6 daun. Contohnya 6 atau 7 daun. Di sini ada berapa daun? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 daun. Sesuai pertanyaannya ada 6. Jadi jawabnya di pohon ini. Sedangkan di batangnya boleh kamu tulisi biografi Nabi Muhammad. Boleh di batangnya, boleh di akarnya. Terserah kamu. Silakan berkreasi sekreatif mungkin. Gambarnya tidak harus seperti ini, boleh yang lain. Yang penting pohonnya berisi 6 daun sesuai pertanyaan mendasar yang ada di slide ini. Paham? Nanti kalau ada kesulitan boleh bertanya. Supaya kamu bisa menjawab pertanyaan ini, Pak Guru akan memberi kamu kertas referensi sebagai bahan belajar ya. Kamu baca dulu referensi ini agar paham jawaban soal ini. Setiap anak akan Pak Guru bagi satu-satu, semuanya saya kasih ya. Nanti jawabannya ada di sini semua. Kalau nggak ada, boleh mencari di buku paket atau di LKS. Paham? Ya. Sekarang Pak Guru bagi dulu kelompoknya dengan berhitung 1 sampai 6. Kalau sudah sampai 6, kembali lagi ke 1. Paham ya? Yuk, dari Rafid. 1, 2, 4, 5, 3, 6, 1, 2, 3, 5, 1, 2, 3, 4. Sudah ingat dengan angka kelompoknya? Silakan mengatur tempat duduk sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Ya, silakan. Baik anak-anak semua, saya akan membagikan kertas referensi, silakan dijadikan bahan untuk belajar ya. Silakan dibaca dulu, saya beri waktu kurang lebih 5 menit. Setelah itu kamu akan menyaksikan tayangan video sebagai referensi tambahan untuk mengerjakan soal yang tadi Pak Guru berikan sebelum kita mengerjakan membuat pohon biografi. Paham ya? Ya, silakan. Saya bagikan kertasnya. Dibaca dulu. Waktu membaca 5 menit.
Baik anak-anak, apakah kalian sudah selesai membaca? Baik, oleh karena itu saya tambahkan sedikit video tentang kisah kelahirannya Nabi Muhammad SAW agar kalian lebih memahami materi yang kamu baca tadi. Silakan ditonton dulu sebagai referensi tambahan untuk mengerjakan tugas membuat pohon biografi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Silakan ditonton dulu. Kisah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, lahirnya Nabi terakhir. Ribuan tahun lalu, Makkah adalah sebuah lembah di tengah padang pasir tempat perjuangan para kafilah di masa kekuasaan Nabi Israel alaihissalam. Kota Makkah juga menjadi saksi atas lahirnya Khatamul Anbiya, penutup para nabi. Beliau adalah Muhammad bin Abdullah. Kota Makkah terkenal dengan pusat perdagangannya yang makmur. Tidak ada yang dapat menyaingi kemampuan berdagang masyarakat Makkah pada saat itu. Maka masa baik akan datang. Begitupun sebaliknya. Orang-orang Arab pada masa jahiliyah sangat percaya pada tahayul. Kebiasaan jahil lainnya adalah tentang penyembahan berhala. Awal mula penyembahan berhala di kota Makkah ketika Hei kau, cepat turun dan serahkan semua harta yang kalian bawa. Mulai saat ini, kau dan istrimu adalah budak di rumahku. Baik anak-anak semua, setelah kamu membaca referensi yang sudah saya bagikan, ditambah lagi dengan menonton kisah kelahirannya Nabi Muhammad SAW. Sekarang kamu menjawab pertanyaan yang sudah saya tampilkan di layar. Silakan dijawab dengan berunding atau bermusyawarah dengan kelompoknya masing-masing. Silakan dijawab dulu pertanyaannya. Setelah itu saya bagikan kertasnya ini. Waktunya 30 menit mulai dari sekarang. Silakan dijawab dulu sambil saya membagikan kertas ini. Dijawab di kertas baliknya ini boleh, di kertas ini boleh, kertas lain boleh, di buku juga boleh.
Bagaimana anak-anak? Apakah tugasnya sudah selesai semua? Alhamdulillahirabbil alamin. Karena sudah selesai semua, sekarang tiba sesi presentasi, yaitu menyampaikan hasil pembuatan pohon biografi Nabi Muhammad SAW. Nanti semua kelompok maju satu persatu menyampaikan hasil diskusinya. Silakan, siapa dulu yang mau maju? Kelompok 5 ya. Kelompok 5, silakan maju. Ya, kita saksikan penampilan dari kelompok 5. Silakan presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin menyampaikan hasil pohon biografi Nabi Muhammad. Nabi Muhammad lahir di rumah paling mulia di kota Mekah. Hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal tahun 571 Masehi, tahun Gajah. Nabi Muhammad mempunyai orang tua yang bernama bernama Abdullah dan ibu Aminah. Saat Nabi Muhammad lahir, ayah sudah wafat. Saat Nabi Muhammad SAW berusia 6 tahun, ibunya wafat. Buhairah mengetahui Nabi Muhammad SAW memiliki tanda-tanda kenabian. Saat Nabi Muhammad berusia 30 tahun, Nabi Muhammad menyatukan bangsa dengan meletakkan Hajar Aswad. Demikian presentasi dari kelompok 5. Teman-teman, apa yang ingin ditanyakan? Apa ada yang ingin bertanya dari penjelasan dari kelompok 5? Ya, Mbak Akila mau bertanya. Silakan Mbak Akila. Siapa yang menyusui Nabi Muhammad saat kecil? Siapa yang menyusui Nabi Muhammad saat kecil? Ya, silakan dijawab oleh kelompok 5. Disusui oleh Halimatus Sa'diyah. Ya, yang menyusui adalah Halimatus Sa'diyah. Sudah jelas Mbak Akila? Sudah ya. Jadi yang menyusui Nabi Muhammad ketika bayi yaitu ibu susu namanya. Ibu susu namanya Halimatus Sa'diyah. Mengapa kok tidak disusui oleh ibunya sendiri? Belum meninggal. Yang meninggal itu siapa? Ayahnya. Karena beliau ketika lahir disebut anak yatim. Ibunya masih ada ketika itu. Beliau disusui Halimatus Sa'diyah karena menjadi tradisi waktu itu disusui, punya ibu susu itu menjadi tradisi. Dan Halimatus Sa'diyah ini tinggalnya di desa, sedangkan Nabi Muhammad ini di kota Mekah. Orang kalau disusui di desa atau di tempat yang jarang ada keramaian, harapannya bisa tumbuh lebih sehat. Itu salah satu hikmah mengapa kok disusui oleh ibu susu yang bernama Halimatus Sa'diyah. Udah paham ya? Sudah. Demikian penampilan dari kelompok 5. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 5. Bagus sekali penampilan kamu semua. Sekarang kita tiba sesi kesimpulan. Apa yang bisa kita simpulkan dari pembelajaran kita hari ini? Yang pertama, siapa yang berani menyampaikan kesimpulannya? Siapa nama orang tuanya Nabi Muhammad? Siapa? Abdullah. Itu ayahnya, ibunya siapa? Ya, betul sekali. Beliau lahir kapan? Pada tanggal? Ya, 12 Rabiul Awal tahun
Tahun berapa? Ya, disebut tahun gajah itu karena waktu kelahirannya Nabi Muhammad ada peristiwa penyerangan Ka'bah oleh Raja Abraha yang mengendarai apa? Gajah. Peristiwa itu akhirnya digagalkan oleh Allah karena Allah mengirimkan burung yang melempari mereka menggunakan batu dari neraka. Betul sekali. Kemudian mati semua ya. Yang tidak mati kembali melarikan diri kembali ke negerinya. Itu adalah bukti mukjizat yang Allah tambahkan sebelum Nabi Muhammad lahir. Karena peristiwa itulah maka tahun kelahirannya Nabi Muhammad disebut tahun gajah. Kalau tanggal Masehinya tahun berapa? 571. Ya, 571 Masehi. Lahir pada hari Senin. Ya. Kemudian Nabi Muhammad lahir di mana? Di kota Mekah, ya, di sekitar Masjidil Haram. Peristiwa penting saat Nabi Muhammad lahir tadi itu yang pertama adalah peristiwa penyerangan Ka'bah. Kemudian yang memberi nama Muhammad itu siapa, anak? Kakeknya. Artinya Muhammad apa? Yang terpuji, yang terpuji. Ya, betul itu, yang terpuji. Kemudian waktu Nabi Muhammad kecil, beliau menjadi anak yatim karena orang tuanya sudah meninggal, yaitu ayahnya. Kalau ibunya meninggal umur berapa? 6 tahun. Kapan meninggalnya itu? Kapan meninggalnya ibunya? Setelah Nabi Muhammad mengajak bersama ibunya pergi berziarah ke makam ayahnya yang ada di Madinah. Sepulangnya sakit, kemudian ibunya meninggal. Setelah kita membuat kesimpulan, selanjutnya kamu mengerjakan soal di lembar LKPD yang akan saya bagikan. Soalnya ada 12 pilihan ganda semua. Silakan dipilih salah satu jawaban yang kamu anggap benar. Waktunya hanya 10 menit. Kalau sudah nanti langsung dikumpulkan ke depan. Paham? Ya, yuk, cepetan yuk. Nanti jawaban kamu akan saya koreksi di rumah. Besok pada pertemuan yang akan datang, bagi yang sudah mencapai KKTP, kamu akan mengerjakan soal pengayaan untuk menambah wawasan kamu tentang biografi Nabi Muhammad. Bagi yang belum tuntas, belum mencapai KKTP minimum, maka kamu akan mengerjakan soal remedial. Sekarang tiba sesi refleksi. Di sisi refleksi ini,
Pada sesi refleksi ini kamu akan mengisi lembar refleksi. Silakan kamu pilih emoticon sesuai perasaan kamu selama proses pembelajaran. Jika kamu merasa senang, maka kamu pilih emoticon bahagia. Jika kamu tidak suka atau tidak senang, silakan dipilih emoticon yang sedih atau tidak senang. Kasih alasan, kalau senang kenapa alasannya, kalau tidak suka alasannya apa. Kemudian kamu tulis kesulitan belajar hari ini apa, dan solusi yang kamu inginkan untuk mengatasi masalah itu apa. Dan yang terakhir kamu tulis manfaat dari belajar memahami kisah biografi Nabi Muhammad. Paham? Ya. Kamu tulis juga bagaimana penyampaian Pak Guru selama proses pembelajaran. Sudah baik apa kurang, silakan ditulis di sini. Dan kamu juga tulis bagian mana yang menurut kamu butuh penjelasan ulang, ya. Mana yang kurang jelas, kamu tulis di sini. Kalau tidak ada ya dikosongi saja. Kalau nggak ada alasannya, kok pasti ada alasannya. Kalau senang apa alasannya? Mesti ada, ya. Nah ya, paham ya? Ya, saya bagikan. Baik anak-anak semua, apakah lembar refleksinya sudah selesai? Silakan dikumpulkan jadi satu di kelompoknya. Waktunya sudah habis. Ya, silakan barang-barangnya dikemasi, jangan sampai ada yang tertinggal. Ya. Kita persiapan pulang. Ya, dibawa pulang. LKS-nya jangan lupa dibawa ya. Diberi nama. Baik, silakan ketua kelas dipimpin untuk berdoa. Di tempat duduk siap gerak. Berdoa mulai. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Berdoa selesai. Memberi salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semua, ketika pulang hati-hati di jalan. Insya Allah kita jumpa lagi pada hari Rabu depan pada waktu yang sama. Ya, silakan anteng-antengan.